Tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Kloter 13 embarkasi Makassar asal Maluku Utara dini hari tadi tiba di Makassar, sementara 2 jemaah haji asal Ternate dan Halmahera Selatan masih dirawat di rumah sakit. Tim Satgas Cyber Pungli di 10 kabupaten dan kota di Maluku Utara ditekankan untuk melakukan penindakan satu kasus setiap bulan selama 6 bulan ke depan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 FM, serta pemancar relay Morotai di 93,6 FM. Bersama saya Rima Amurang, inilah Warta Berita sore selengkapnya Rabu 3 Juli 2024. Berita pertama, saudara, di bawah guyuran hujan lebat, kloter 13 embarkasi Makassar asal Maluku Utara dini hari tadi tiba di Makassar. 2 jemaah haji asal kota Ternate dan Halmahera Selatan dirawat di rumah sakit. Reporter Nanang Adrani melaporkan langsung dari Asrama Haji Sudiang, Makassar. Nanang. Di bawah guyuran hujan lebat yang mengguyur kota Makassar, jemaah haji kloter 13 embarkasi Makassar asal Maluku Utara sebanyak 438 jemaah pukul 02.00 waktu Indonesia Tengah dini hari tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Setelah tiba dengan menggunakan 5 buah bis Damri, para jemaah haji yang dijemput langsung di apron diangkut menuju Asrama Haji Sudiang Makassar dan tiba pukul 03.05 waktu Indonesia Tengah. Di Asrama Haji dilakukan penyerahan dari pihak embarkasi Makassar kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diterima ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Haji Amar Manaf dan Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Basam Kasuba di Aula Rauda Asrama Haji Sudiang Makassar. Pada saat tiba di Asrama Haji Sudiang, 14 orang jemaah harus diobservasi ke klinik Haji Sudiang. Dari 2 jemaah di antaranya dirujuk ke rumah sakit, yaitu Ali Muhammad asal kota Ternate dirujuk ke rumah sakit Tajudin Halik dan Noh Ibrahim asal Halmahera Selatan dirujuk ke rumah sakit Wahidin Sudiro Husodo Makassar. Sementara sore ini 1 jemaah asal Morotai atas nama Ikram Paturo kembali dirujuk ke rumah sakit Hasan Wahidin Sudiro Husodo Makassar. Sesuai pemantauan RRI bersama tim kesehatan PPIHD dikoordinir Silvi Umas Ngaji, ketiga jemaah masih dalam perawatan medis intensif di rumah sakit. Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara A. Malik Silia usai memantau kondisi jemaah haji kloter 13 di Asrama Haji Sudiang sekaligus berkoordinasi dengan PPIHD Maluku Utara juga tim kesehatan PPIHD mengenai 3 jemaah haji yang dirawat di rumah sakit, minta agar mereka dapat dipulangkan besok ke Ternate. Keterangan dari teman-teman panitia, kemudian tim medis, kita merekomendasikan untuk dipulangkan. Saya kira tidak ada masalah, teknis soal teknis, soal PPA, ya resiko lah. Harus dipulangkan, tidak ada alasan untuk tidak dipulangkan. Ya, teknis-teknisnya didiskusikan dengan teman-teman dokter tadi saya share. Untuk penanganan medis, kita serahkan ke tim dokter. Ya, kita rekomendasikan. Jemaah haji kloter 13 Maluku Utara merupakan jemaah haji asal Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Pulau Morotai, serta Halmahera Utara 4 jemaah dan 58 jemaah haji asal kota Ternate. Para jemaah haji ini sesuai jadwal akan diberangkatkan besok dari Makassar dalam 3 kali penerbangan, yaitu pukul 04.05 waktu Indonesia Tengah dan tiba di Ternate pukul 7.00 waktu Indonesia Timur. Penerbangan pertama pukul 6.00
lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah, tiba di Ternate pukul 09 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur untuk penerbangan kedua, dan penerbangan ketiga pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah dan tiba di Ternate pukul 12.55. Sementara kloter 15 UPG Makassar asal Maluku Utara yang semuanya jemaah haji asal kota Ternate sebanyak 206 orang akan berangkat dari Madinah besok dan tiba di Makassar tanggal 5 Juli 2024. Dari Asrama Haji Sodiang Makassar, Nanang Adrani melaporkan. Saudara, tim Satgas Cyber Pungli di 10 kabupaten dan kota di Maluku Utara ditekankan untuk melakukan penindakan satu kasus setiap bulan selama 6 bulan ke depan. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan. Ketua Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Maluku Utara menyatakan akan mengevaluasi Satgas Unit Pungutan Liar Kabupaten Kota di Maluku Utara yang tak mampu melakukan penindakan pungli di wilayah masing-masing. Penekanan ini disampaikan langsung Ketua Tim Satgas Saber Pungli yang juga Irwasda Polda Maluku Utara, Kombes Pol Muri Miranda saat dikonfirmasi RRI. Muri mengakui telah memberikan target kepada Satgas Pungli Provinsi maupun Kabupaten Kota untuk melakukan penindakan sesuai target yang ditentukan dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Ini yang konsen saya terhadap masalah saber pungli. Memang saya sebagai Ketua UPP Saber Pungli Provinsi, jadi menekankan kepada kemarin dari pihak-pihak kabupaten, kota maupun provinsi, bahwa kita tidak hanya orientasi kepada pencegahan dan mitigasi-mitigasi. Saya tidak mau. Bahwa anggaran yang sudah ada, mulai kita tapping, kita untuk melakukan penindakan. Apalagi berita-berita di media massa, berita-media elektronik, itu sudah banyak menyangkut masalah saber pungli. Hal ini dilakukan karena Satgas Saber Pungli Maluku Utara selama terbentuk hanya menangani satu kasus. Bahkan dirinya meyakini praktek yang mengarah ke pungutan liar mulai dari kecil hingga besar di Maluku Utara masih sering terjadi. Saya selaku KUPP Provinsi, saya punya target bahwa dalam waktu 6 bulan ke depan ini, saya mempunyai target bahwa dalam waktu 1 bulan itu harus ada tindakan terkait masalah saber pungli maupun justisi kepada saber pungli. Karena kita banyak sekali kita temukan saber pungli yang ada di Maluku Utara ini. Secara Zoom juga saya sudah melaksanakan raker bahwa kita targetnya ini memang benar-benar harus penindakan dan justisi seperti itu. Apalagi sebentar lagi ada PPDB, ya kan, PPDB ini memang rawan masalah pungli penerimaan ini, dan itu mencakup seluruh ada di Maluku Utara, dan itu data yang sudah ada di Ombudsman, tinggal nanti kita tindak lanjuti untuk melakukan penindakan terhadap masalah saber pungli. Sebagai Ketua Tim lanjut Muri, penindakan untuk kabupaten dan kota setiap bulan hingga akhir Desember nanti. Reporter Irwan Jailan melaporkan. Saudara, suku Tobelo Dalam atau Ohongana Manyawa yang hidup di belantara hutan Halmahera, Maluku Utara terancam efek maraknya pembangunan. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubo. Suku Tobelo Dalam yang berada di hutan Halmahera, Maluku Utara saat ini mengalami ancaman yang cukup serius baik pada aspek kesehatan hingga aspek lainnya. Hal ini lantaran wilayah berburu mereka untuk mencari makanan dari suku Tobelo Dalam ini semakin sempit, terutama di wilayah lingkar tambang. Hal ini diungkapkan Safrudin Abdurrahman, dosen antropolog Universitas Khairun Ternate, sekaligus peneliti pada Yayasan DT-Bings pada RRI. Menurutnya, ancaman ini jauh sebelumnya sudah dirasakan suku Tobelo Dalam di tahun 80-an. Hanya saja dampaknya lebih terasa saat ini. Sekarang ini kan orang Tobelo Dalam ini boleh dikata dorang ini terancam dari aspek dorang punya kehidupan, dorang kehidupan keseharian. Sesudah itu dia masuk lagi pada dorang punya aspek kesehatan, dorang terancam. Kondisi kesehatannya pun memang sudah memburuk, semakin tidak bagus karena dipengaruhi oleh dorang punya wilayah berburu, dorang punya wilayah untuk mencari makan itu semakin sempit. Itu dorang punya apa sekarang seperti itu. Apalagi di wilayah-wilayah yang lingkar tambang itu lebih memprihatinkan. Tahun-tahun 80-an saya sudah mengancam, cuma kan belum terlalu serius. Lebih mengerucut lagi, lebih serius lagi itu di saat tambang. Betapa di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur sebagai wilayah yang menjadi tempat orang hidup di hutannya itu menjadi wilayah tambang. Frudi mengatakan suku Tobelo Dalam ini berada di hutan Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Bahkan masalah dari suku Tobelo juga turut disoroti lembaga internasional, dan faktor yang mengancam suku Tobelo tersebut bukan hanya kehadiran tambang, melainkan beberapa faktor lainnya. Tobelo Dalam itu berada di wilayah Halmahera Timur dan Halmahera Tengah. Jadi di Halmahera Timur itu ada di wilayah Wasile Utara, wilayah Timur, terus ada di Maba
Utara, kecamatan yaitu Maba Utara. Iya, terus ada di wilayah Halmahera Tengah juga, kan ada di Patani juga ada. Itu jadi dia cuma berada di wilayah Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Tapi ada juga di Halmahera Utara, begitu. Ada beberapa tempat di Halmahera Utara juga. Cuma mereka sudah terkesan bukan lagi orang Tegutil terlihat, karena memang mereka hidup berbaur dengan memang asal usulnya dari Tobelo kan. Orang Tegutil itu satu saja, tidak ada perbedaan. Satu etnis saja di dalam itu. Tidak ada mereka terkecuali mereka berbeda-beda tempat saja. Safrudin berharap pemerintah daerah juga harus seriusi masalah suku Tobelo Dalam karena wilayah perburuan mereka yang terancam. Padahal wilayah yang suku Tobelo Dalam tepati itu adalah wilayah mereka. Porter Sofian Tugubu melaporkan. Saudara, KPU Kabupaten Pulau Morotai akui proses coklit menggunakan aplikasi e-coklit oleh petugas Pantarlih di 140 TPS sempat terkendala karena gangguan jaringan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Samsudin. Proses pencocokan dan penelitian coklit data pemilih Pilkada 2024 yang dilakukan petugas Pantarlih di 140 TPS tersebar di 88 desa 6 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai hingga saat ini masih berlangsung. Ketua Divisi Data KPU Morotai Siti Marwa Kari mengatakan hingga saat ini proses coklit berjalan dengan lancar dan telah mencapai 49%. Menurutnya, di minggu pertama coklit, petugas Pantarlih di beberapa desa sempat mengalami kendala lapangan, yakni jaringan internet saat menginput data coklit menggunakan aplikasi e-coklit. Namun, kendala tersebut telah teratasi dan coklit kembali berlangsung dengan lancar. Untuk sejauh ini memang ada beberapa kendala yang dihadapi teman-teman Pantarlih ketika bertugas di lapangan. Khususnya itu dia lebih kepada jaringan, karena jaringan untuk login ke aplikasi e-coklit itu kemarin sempat bermasalah. Makanya kita juga kemarin sudah melakukan monitoring terkait dengan kendala dan masalah, dan alhamdulillah sudah bisa teratasi ya untuk kendala itu. Kita ada beberapa desa yang memang kendala jaringan itu kita ungsikan petugas Pantarlihnya untuk melakukan sinkronisasi di desa-desa yang memiliki jaringan. Beberapa desa yang sempat terkendala jaringan saat menggunakan e-coklit diantaranya desa-desa yang berada di Kecamatan Morotai Jaya juga Kecamatan Morotai Utara. Kemarin itu ada beberapa titik yang memang jaringannya itu nggak bagus ya. Misal di Morotai Jaya, kemudian di Morotai Utara juga ada beberapa titik. Makanya sampai dengan saat ini ada beberapa data untuk e-coklitnya masih belum maksimal karena itu tadi sinkronisasi datanya belum masuk karena kendala jaringan. Siti Marwa Kari menambahkan pihaknya juga telah melakukan monitoring di 6 kecamatan dan secara keseluruhan para petugas Pantarlih bekerja dengan maksimal dalam melakukan tugas coklit. Begitu juga dengan masyarakat yang antusias dan sangat mendukung proses coklit yang dilakukan oleh petugas Pantarlih. Turaikia Samsudin melaporkan. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Halmahera Barat mempersiapkan fasilitas Desa Naga untuk penilaian Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat bersama masyarakat Desa Naga, Kecamatan Ibu Tengah saat ini sudah mulai melakukan persiapan untuk menyambut penilaian Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024. Sejumlah persiapan difokuskan di Desa Naga karena Desa Naga masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2024 oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kepala Bidang Destinasi Disparpora Halmahera Barat, Ervina Daleno kepada RRI menyatakan masyarakat Desa Naga sudah menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung untuk penilaian nanti. Kalau persiapan yang fisik sih mungkin belum terlalu, tapi kalau untuk yang hal-hal lain sih sudah lumayan banyak karena kalau untuk fasilitas kan butuh waktu proses, tapi selain untuk menyambut kunjungan Dewan Juri, itu kan tidak hanya
persiapan fisik, ada persiapan lain kuliner, produk ekonomi kreatif, itu sudah didata semua, sudah disiapkan semua. Yang berat hanya ini pekerjaan fisik. Ervina mengatakan dalam persiapan pendukung lainnya akan ditampilkan produk ekonomi kreatif dan kuliner yang nantinya akan dinilai oleh Dewan Juri dari ADWI 2024. Kalau di sini itu kan atraksi utamanya river tubing. Jadi memang pada saat visitasi Dewan Juri dan Pak Menteri itu semua atraksi yang ada di sini itu ditampilkan, mulai dari menaiki gerobak sapi, tenda-tenda camping juga akan disediakan, sampai dengan river tubing akan disediakan. Pokoknya semua atraksi itu ditampilkan di sini. Menurut Ervina, kegiatan penilaian ADWI 2024 ini direncanakan bersamaan dengan Festival Teluk Jailolo pada akhir Juli 2024 mendatang. Reporter Novianti Merasabesi melaporkan. Saudara, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan di Provinsi Maluku Utara sebesar 3,21%. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Ternate sebesar 3,52%. Reporter Davi Baba menurunkan laporannya. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku Utara mencatat pada bulan Juni 2024 inflasi tahunan di Provinsi Maluku Utara sebesar 3,21%, sementara indeks harga konsumen atau IHK berada di angka 18,2 persen poin. PLT Kepala BPS Provinsi Maluku Utara Nur Hidayat Maskat dalam rilis resmi BPS mengatakan inflasi tertinggi terjadi di Kota Ternate sebesar 3,52% dengan indeks harga konsumen 108,3, sedangkan inflasi terendah terjadi di Halmahera Tengah dengan indeks harga konsumen sebesar 107,97. Perkembangan sampai dengan bulan Juni dari Januari itu yang tertinggi masih pada bulan Juni, yaitu 4,33% inflasi secara year on year di Provinsi Maluku Utara, dan di bulan Juni tercatat sekali lagi sebesar 3,21% secara year on year. Nur Hidayat menjelaskan inflasi tahunan atau year on year Maluku Utara terjadi karena adanya kenaikan harga pada 10 kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran itu diantaranya makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,3%, pakaian dan alas kaki 2,45%, selanjutnya kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,69%, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,44% dan sejumlah kelompok lainnya. Kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan merupakan satu-satunya kelompok yang mengalami deflasi di Provinsi Maluku Utara pada bulan Juni tahun 2024 secara year on year. Yang termasuk juga agak tinggi itu terjadi di kelompok pengeluaran pendidikan sebesar 2,81%, kemudian penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 2,68%, dan perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,84%. Sementara tingkat inflasi bulanan atau mantuman Provinsi Maluku Utara bulan Juni 2024 sebesar 0,16% dan tingkat inflasi year to date Provinsi Maluku Utara bulan Juni 2024 terhadap Desember 2023 sebesar 1,23%. Reporter Davi Baba melaporkan. Selanjutnya, Saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama Prakirawan Fahmi Bahdar. Silakan informasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya di wilayah Maluku Utara berawan dengan potensi hujan di beberapa wilayah, yaitu di wilayah Morotai, Tobelo, Galelakau, Jailolo, Batang 2, Ternate Tidore, Bacan Obi, Manguli Sanana, dan Taliabu. Untuk arah angin sendiri bervariasi dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam dengan suhu udara berkisar 24 hingga 27 derajat Celcius. Untuk kondisi cuaca esok pada pagi hari, siang, dan sore, umumnya berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga lebat
pada beberapa wilayah, yaitu di wilayah Ternate, Tidore, Jailolo, Sofifi, Patani GB, Bacan, dan Taliabu. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan, perairan Maluku Utara masih berkisar 0,25 meter hingga 1,5 meter. Waspada ketinggian gelombang yang mencapai 1,5 meter akibat adanya peningkatan kecepatan angin di wilayah selatan Kepulauan Sula dan Taliabu. Himbauan kami kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita Sore edisi kali ini. Sekali lagi kami sampaikan berita utama. Di bawah guyuran hujan lebat, kloter 13 embarkasi Makassar asal Maluku Utara dini hari tadi tiba di Makassar. 2 jemaah haji asal kota Ternate dan Halmahera Selatan dirawat di rumah sakit. Tim Satgas Cyber Pungli di 10 kabupaten dan kota di Maluku Utara ditekankan untuk melakukan penindakan 1 kasus setiap bulan selama 6 bulan ke depan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rima Amurang, teknik montase Faisal, dan Des Editor Irwan Jailan undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.